Update informasi terbaru mengenai bansos bulan Ramadan. Yang pertama, kapan jadwal pencairan bansos Ramadan beras, telur, dan daging ayam? Yang kedua, siapa saja golongan penerima bansos ini? Yang ketiga, berapa besaran bantuan tersebut? Dan yang keempat, seperti apa mekanisme pencairan bantuan beras, telur, dan daging ayam di bulan Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, maka di sini kita akan update kembali informasi terbaru mengenai bansos pangan berupa beras, telur ayam, dan juga daging ayam, di mana bansos ini sebenarnya diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mensiasati kenaikan harga pangan dan inflasi pada bulan Ramadan tahun 2023 ini. Nah, untuk bantuan ini pun sudah resmi ditetapkan dan sudah disetujui oleh Presiden beberapa hari lalu, sehingga dari sini kita akan mengupdate informasi terbaru. Yang pertama yaitu mengenai kapan jadwal atau tanggal pencairan bantuan beras, telur, dan daging ayam tersebut. Yang kedua, siapa saja golongan penerima bansos ini. Yang ketiga, berapa besaran bansos tersebut. Dan yang keempat, seperti apa mekanisme pencairan bantuan tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang nantinya mendapatkan bantuan ini bisa segera mengambil atau mencairkan bantuan tersebut sehingga tidak hangus. Seperti yang kita ketahui bahwa bansos ini sebenarnya sudah resmi ya disetujui oleh Presiden dan sudah disiarkan secara langsung oleh Menko Perekonomian beberapa hari lalu. Mengingat ini adalah bansos bulan Ramadan dan besok tanggal 23 sudah memasuki bulan Ramadan tahun 2023. Sehingga di sini mulai banyak yang bertanya tanggal berapa mulai dicairkan bantuan tersebut. Nah, yang pasti teman-teman untuk bantuan beras, telur, dan daging ayam ini dicairkan selama 3 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei tahun 2023. Untuk tanggal pastinya ini kita belum mendapatkan informasi resmi yang valid, baik itu dari pemerintah ataupun Bulog. Karena belum ada surat yang turun yaitu SP2D, karena ini baru saja memasuki bulan Ramadan teman-teman, sehingga di sini informasinya tidak akan lama lagi akan segera dicairkan. Mungkin dari akhir-akhir bulan Maret ini sudah mulai dicairkan teman-teman. Nah, untuk pencairan bantuannya juga ini diberikan secara bertahap, yaitu setiap bulan Maret, April, dan juga Mei. Jadi tidak dirapel sama sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa sajakah golongan yang akan mendapatkan bansos beras, telur, dan daging ayam ini? Perlu teman-teman ketahui, untuk bansos berupa beras 10 kilo, ini diberikan kepada masyarakat yang namanya terdaftar dalam DTKS, yaitu untuk golongan teman-teman KPM penerima PKH murni, BPNT murni, atau BPNT plus PKH tahun 2023. Sehingga buat teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan PKH atau BPNT tahun 2023 ini, maka kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan bantuan beras, telur, dan daging ayam lagi. Namun tidak menutup kemungkinan jika nama-nama teman-teman ini ada di dalam DTKS dan dianggap layak mendapatkan bantuan pangan tersebut, maka teman-teman bisa mendapatkan bantuan tersebut karena ini akan didata ulang oleh Menko Perekonomian teman-teman. Nah, untuk bantuan berupa beras ini diberikan kepada 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk komoditi telur dan daging ayam ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki balita atau anak rentan stunting sebanyak 2,1 juta penerimanya. Jadi untuk masyarakat ini bukan langsung dapatnya telur, daging ayam, dan beras teman-teman, jadi terpisah.
Yang beras itu beras sendiri, kemudian untuk yang bantuan telur dan daging ayam ini menjadi satu. Jadi itu tidak langsung dapat 3 bantuan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa besaran bantuan tersebut? Untuk bantuan beras ini sudah resmi diputuskan akan diberikan sebanyak 10 kilo setiap bulannya selama 3 bulan kepada masing-masing penerimanya. Sedangkan untuk bantuan berupa telur dan daging ayam, ini belum diresmikan atau belum diputuskan berapa besaran bantuan tersebut. Namun, perkiraan dan kemungkinan besarnya masing-masing penerimanya akan mendapatkan telur 1 kilo dan daging ayam sebesar 1 kilo juga setiap bulannya selama 3 bulan, yaitu Maret, April, dan Mei tahun 2023 ini. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana mekanisme pencairan bansos Ramadan berupa beras, telur, dan daging ayam ini? Di sini teman-teman, untuk bansos bulan Ramadan ini diberikan langsung di bawah pertanggungjawaban dari Menko Perekonomian itu sendiri. Dan untuk data-data penerimanya ini bersumber dari dalam DTKS dan juga BKKBN. Untuk yang bantuan beras ini sumber datanya dari DTKS. Kemudian untuk yang bansos telur dan daging ayam ini diambil data-datanya dari BKKBN. Nah, untuk mekanisme pencairan bansos beras ini disalurkan oleh Bulog, teman-teman. Dan informasinya untuk bantuan beras yang dibantu oleh Bulog ini nantinya dari pihak Bulog menggandeng pihak PT Pos Indonesia untuk membantu penyaluran beras 10 kilo. Jadi ada 2 opsi dari pemerintah. Yang pertama yaitu dibantu oleh Bulog yang bekerja sama dengan PT Pos. Nantinya masyarakat datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan beras 10 kilo tersebut. Namun ada opsi yang kedua dari pihak Bulog ini dibantu oleh perangkat desa. Nantinya dari masyarakat itu langsung datang ke kantor desa atau ke titik komunitas untuk mengambil bantuan tersebut masing-masing. Ini untuk penyalurannya ini lagi disusun ya teman-teman, mau ngambil yang opsi 1 atau opsi yang kedua. Selanjutnya, untuk yang bantuan berupa telur dan daging ayam, ini pemerintah dibantu oleh ID Food dalam penyaluran kepada masyarakat. Dan informasinya juga kalau yang telur dan daging ayam ini, ID Food akan bekerja sama dengan pihak desa untuk penyalurannya. Jadi nantinya dari masyarakat penerimanya atau daftar nama-nama penerimanya itu akan diserahkan kepada pihak desa. Nantinya pihak desa akan mengumpulkan masyarakat tersebut penerimanya. Kemudian masyarakat tersebut mengambil langsung ke titik lokasi pembagian bantuan telur dan daging ayam tersebut. Nah, untuk sejauh ini daftar nama-nama penerima bantuan ini juga belum keluar teman-teman, belum turun. Baik itu bocoran dari Bulog ataupun kantor pos ini belum ada sama sekali. Namun informasinya tidak akan lama lagi di bulan Ramadan ini dipastikan bantuan tersebut akan segera dicairkan. Oke, jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah cair bantuan PKH atau BPNT tahap 1 tahun 2023 ini kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan lagi sehingga bantuannya double, yaitu dapat beras 10 kilo lagi. Namun untuk masyarakat yang mungkin dianggap layak mendapatkan bantuan tersebut, meskipun bukan penerima PKH atau BPNT, ini juga ada kemungkinan untuk mendapatkan bantuan beras 10 kilo tersebut. Oke, jadi itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi yang aku berikan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.